Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin, buletin kafah edisi 401 berjudul Zina Mengundang Bencana. Kaum muslimin, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa masyarakat Indonesia terancam oleh penyakit infeksi seksual menular. Pasalnya ada peningkatan pengidap sifilis di Indonesia setiap tahunnya. Pada tahun 2024 tercatat 23.347 kasus sifilis. Angka ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakannya mencapai 70% sejak tahun 2018 hingga 2022. Penyakit sifilis atau raja singa ini menular melalui hubungan seksual. Lonjakan angka penularan penyakit ini mencerminkan perilaku masyarakat Indonesia yang makin terbiasa dengan kebebasan seksual, baik sejenis maupun gay atau lesbian. Tidak kunjung sadar juga kalau zina mengandung bencana. Kaum muslimin, Indonesia memang mayoritas penduduknya muslim. Namun masyarakat saat ini justru semakin menormalisasi perzinahan, bahkan semakin menjamur di kalangan penduduk usia muda. Data BKKBN tahun 2024 menunjukkan 55% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki telah melakukan hubungan seksual usia 15 hingga 19 tahun. Akibatnya jumlah anak muda yang bermasalah dengan kesehatan reproduksi seksual semakin bertambah. Kehamilan di luar nikah pada remaja usia 15-19 tahun mencapai 36 per 1000 remaja putri. Kasus aborsi mencapai 750.000 hingga 1,5 juta setiap tahun. Ini angka yang sangat besar. Jumlah anak muda yang terinfeksi penyakit menular seksual juga bertambah. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat lebih dari 4.500 kasus IMS, infeksi menular seksual, yang diderita kelompok muda pada periode 2024. Perilaku seksual menyimpang ini juga terus terjadi di tanah air. Pada bulan Juni lalu, aparat 2 kali lipat menggerebek pesta gay di kawasan Puncak Bogor. Dari puluhan peserta diketahui bahwa 30 orang pelaku reaktif HIV dan sifilis. Data Kementerian Kesehatan RI hingga Maret 2025 menyebutkan 2.700 individu usia 15-19 tahun di Indonesia hidup dengan HIV. Temuan ini menunjukkan bahwa penularan human immunodeficiency virus ini atau HIV ini juga terjadi di kalangan usia yang lebih muda. Pemicunya ya apalagi kalau bukan perzinahan dan prostitusi yang makin marak di masyarakat. Ditambah lagi anak muda yang melakukan penyimpangan seksual seperti gay dan lesbian makin bertambah. Laporan-laporan seperti ini sebenarnya hanya puncak gunung es dari kasus sebenarnya di masyarakat. Artinya data aslinya jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Potensi penularannya juga sangat besar. Pasalnya kondisi masyarakat Indonesia saat ini makin liberal dan hedonis. Perzinahan termasuk pelacur lalu berlanjut hubungan intim dengan istri atau suami menjadikan penularannya semakin meluas. Nah, ironisnya perzinahan dan perilaku seksual menyimpang ini tidak kunjung dilarang. Ada pembelaan bahwa negara tidak boleh masuk ke ranah privat. Perzinahan dianggap sebagai hak asasi setiap warga negara selama dilakukan secara konsensual atau kesepakatan, sengaja dan tanpa paksaan atau suka sama suka. Siapapun termasuk negara tidak bisa melarang kegiatan tersebut. Bahkan dalam KUHP, kasus perzinahan, kumpul kebo, dan perilaku gay, lesbian dikategorikan sebagai delik aduan. Artinya kasus-kasus yang seperti ini tidak bisa dibawa ke meja hukum jika tanpa laporan atau aduan dari pihak terkait seperti keluarga ya, dan yang lainnya. Jelas negara ini semakin dibawa ke arah budaya liberal yang sudah jelas kerusakannya. Padahal dampak dari perzinahan dan perilaku seksual menyimpang ini tidak bisa dibantah. Selain merusak pribadi perilakunya juga merusak keluarga.
termasuk anak-anak. Perzinahan juga meningkatkan penyebaran berbagai infeksi penyakit menular seksual. Rata-rata yang tertular penyakit menular seksual ini adalah penduduk usia produktif yang harusnya menjadi tulang punggung keluarga dan negara. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka harapan Indonesia emas justru bisa berubah menjadi Indonesia cemas. Muslimin rahimakumullah, hanya Islam satu-satunya peradaban yang melarang total perzinahan. Hubungan di luar nikah, apalagi perilaku seksual menyimpang, adalah dosa besar. Allah SWT berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Ma min dzambin ba'da syirki billahi a'dhamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la tahidullah." Tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya pada rahim yang tidak halal untuk dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Beliau juga tegas melarang perilaku liwat atau hubungan seks sesama jenis. La'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Allah telah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, atau yakni liwat atau hubungan seks sesama jenis. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Islam sudah memberikan jalan keluar terbaik untuk kehidupan manusia, yaitu pernikahan. Dengan menikah, pergaulan pria wanita menjadi halal. Menikah juga memberikan kehidupan yang menenangkan. Allah SWT berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Allah menciptakan istri-istri kalian dari diri kalian sendiri agar kalian merasakan ketentraman dengan mereka. Lalu Allah menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam pernikahan tercipta hubungan suami istri yang sehat secara biologis. Dalam pernikahan terpelihara kehormatan manusia. Dalam pernikahan juga terjaga berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, seperti nasab atau garis keturunan, perwalian, hukum waris, dan sebagainya. Sebaliknya, perzinahan menjadi sebab penularan penyakit kelamin seksual. Perzinahan juga merusak tatanan keluarga dan kehidupan masyarakat. Banyak bayi lahir tanpa diketahui nasabnya. Banyak pula janin yang diaborsi. Banyak bayi dibunuh karena lahir dari perzinahan atau ditelantarkan. Perzinahan juga merusak hukum nasab, perwalian, waris, dan sebagainya. Aneh jika kemudian umat dan negara membiarkan hal ini terus berlangsung. Kaum muslimin rahimakumullah, peningkatan penularan penyakit menular seksual atau PMS ini adalah imbas dari sistem sekularisme liberal yang telah lama diterapkan di negeri ini. Sekularisme menyingkirkan aturan-aturan agama, termasuk aturan yang mengharamkan perzinahan dan penyimpangan perilaku seksual. Liberalisme memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, termasuk perzinahan dan penyimpangan perilaku seksual. Karena itu, tidak tepat jika yang ditangani hanya persoalan PMS. Sebabnya akar persoalannya adalah sistem sekularisme liberal yang diterapkan di negeri ini. Sistem ini harus dihapus dan digantikan dengan sistem Islam. Hanya Islam satu-satunya sistem yang mampu memelihara kehormatan dan kehidupan manusia. Dalam sistem Islam, solusi atas persoalan yang berkaitan dengan perzinahan antara lain, pertama, negara mendidik masyarakat agar menjadi pribadi-pribadi beriman dan bertakwa. Baik pria maupun wanita sama-sama wajib menjaga diri dengan sifat iffah, seperti ghadul basar, menjaga pandangan, menutup aurat, dan menjaga diri dari dosa zina. Kedua, negara mendorong para pemuda untuk menyegerakan pernikahan. Hanya saja hari ini banyak pemuda kesulitan menikah, diantaranya karena tekanan ekonomi. Sayangnya, negara cenderung abai terhadap kebutuhan para pemuda untuk berumah tangga ini. Kesulitan ekonomi yang hari ini terjadi disebabkan karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme oleh negara.
Sistem ini terbukti menciptakan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan struktural. Akibatnya, banyak pemuda sulit mendapatkan nafkah yang layak untuk berumah tangga. Karena itu negara harus mengganti sistem ekonomi batil ini dengan sistem ekonomi Islam. Dengan itu akan tercipta ekonomi yang berkeadilan dan jaminan hidup bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk memelihara keluarga agar tetap harmonis, maka keluarga dan negara wajib mengedukasi para pemuda agar mempunyai bekal ilmu yang baik untuk menuju pernikahan. Dengan itu, pasangan suami istri terhindar dari konflik dalam rumah tangga dan jauh dari perceraian. Yang keempat, negara melarang berbagai aktivitas yang membuka peluang perzinahan seperti kholwat, ikhtilat atau campur baur yang terlarang antara pria dan wanita seperti di pesta-pesta, klub malam, serta berbagai hal yang menciptakan dorongan seksual semisal konten pornografi dan porno aksi dan lain sebagainya. Yang kelima, negara menjatuhkan sanksi yang tegas sesuai syariat Islam atas pelaku perzinahan dan penyimpangan seksual ini, semisal gay, lesbian, pedofil dan sebagainya. Para pelaku zina yang masih lajang atau ghairul muhsan dihukum dengan 100 kali cambukan. Para pelaku zina yang telah menikah muhsan dihukum rajam hingga mati. Kaum gay dihukum mati. Dalam penerapan hukum ini, negara tidak perlu menunggu delik aduan dari pihak manapun. Selama ada pembuktian sesuai syariah yang terjadi, maka pengadilan dapat menjatuhkan sanksi tersebut atau adanya pengakuan dari pelaku. Sudah cukup bagi negara untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Dan yang keenam, negara mengobati para penderita penyakit menular seksual sifilis dan HIV agar tidak menjadi wabah yang menular di tengah masyarakat. Para istri yang mengetahui suaminya mengidap penyakit berbahaya ini diberi hak oleh syariat untuk mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Keseluruhan solusi tersebut tidak mungkin diterapkan dalam sistem sekuler liberal seperti saat ini. Solusi tersebut hanya bisa diberikan dengan penerapan hukum-hukum Islam secara kafah. Penerapan Islam secara kafah hanya mungkin dijalankan saat hidup dalam naungan khilafah. Inilah kewajiban dan keniscayaan secara agama dan realita. Dan tanpa itu, mustahil persoalan ini dapat diselesaikan dengan tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian buletin kafah edisi 401 yang berjudul Zina Mengundang Bencana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.